prosesku membuat aplikasi mobile seperti itu kan. Nah, proses membuat aplikasi mobile ini saya akan mencontohkan case portofolioku membuat aplikasi antrian panggilan dan kasir offline. Oke, jadi di kasir offline ini secara flow. Di tahap pertama aku mendefinisikan project yang akan dibuat, lalu membuat user flow general, membuat user story, wireframe, UI hi-fi, dan development. Nah, ini akan aku tunjukkan dulu aku ketika membuat portofolio aplikasi antrian mobile dan kasir offline itu. Di sini jadi ada beberapa pack ya. Jadi aku dulu membuat flow aplikasi membuat flow aplikasi yang pertama yang ditawarkan dari aplikasi ini apa sih? Oke, gratis, lalu offline, jadi tanpa harus connect internet. Kedua adalah problem user. Nah, kita nge-state nih, problem user ini apa sih masalahnya? Oke, tidak ada rekap transaksi, tidak mempunyai data konsumen, dan nulis nota manual. Itu yang state akan project yang kita kerjakan. Secara flow general, lalu ada flow general. Saya membuat flow general, membuat produk, transaksi, pilih produk, kuantitas, pilih cara bayar, sukses buat transaksi, dan print nota. Nah, setelah itu setelah membuat user flow, maka aku akan buat user story. Nah, user story ini membantu apa sih fitur yang akan dilakukan dan apa aja aksi yang bisa dilakukan oleh user. Nah, ini fitur kategori. User bisa membuat kategori, menghapus dan mengedit. Produk user bisa membuat produk, menghapus dan mengedit. Transaksi, user bisa membuat transaksi dengan cara bayar nanti. User bisa membuat transaksi dengan bayar lunas. User bisa print nota, user bisa melihat rekap transaksi seperti itu. Nah, setelah membuat user story, aku membuat wireframe seperti itu kan. Di sini aku membuat wireframe seperti ini. Jadi buat kerangka nih. Oke, misalnya di sidebar. Nah, sidebar ada menu apa aja nanti? Ada menu transaksi baru, rekap, master, pengaturan, profil toko, sama laporan. Karena kenapa sih kok aku membuat wireframe nih? Karena tujuan wireframe ini kita mempercepat apa aja sih yang tidak ada di halaman tersebut seperti itu. Kita nge-state misalnya contoh menunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Jadi kita nge-state mengetahui ada 8 menu. Lah kenapa kalau kok tidak langsung hi-fi, UI, UX interface yang ada warnanya? Ini akan makan lama karena fokusnya wireframe adalah mengetahui entitasnya apa aja yang berada di situ. Kita membuat entitas, misal buat transaksi nih, ada pilih layanan, lalu pilih pesanan, bayar, sukses buat transaksi. Nah, setelah membuat wireframe, lalu membuat UI hi-fi. Nah, ini saya melakukan UI hi-fi, udah dikasih warna nih seperti itu. Dan hi-fi, nama nih dengan warna, tulisannya seperti itu kan. Sudah ada komponennya, nanti akan membantu saat pengerjaan developmentnya. Lalu ada development ya. Nah, jadi setelah ini dikerjakan nih untuk usernya, ini akan proses ke pengerjaan. Nah, itu aku dulu caraku untuk membuat aplikasi antrian ya. Oke, ini aplikasi antrian offline dan aplikasi kasir offline seperti itu. Lalu setelah development, template flow proses pembuatan portofolio. Jadi aku ada template nih yang bisa ketika teman-teman nanti dan aku untuk ketika membuat portofolio baru, kita harus buat judul portofolionya apa, judul tujuan dibuat aplikasinya itu apa, aplikasinya misalkan masalah apa, siapa target pengguna aplikasi ini. Oke, ini targetnya adalah orang-orang misalnya yang kasir-kasir, untuk ibu-ibu, untuk pengguna kasir
rumahan itu. Nah, misalnya ada aplikasi yang sama, ini untuk referensi. Saya punya saat pembuatan aplikasi itu ya, aku saya mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang lain. Oh, ini referensi. Nah, ini saya men-screenshot aplikasi lain itu. Terus flow aplikasi, lalu user story, wireframe sama UI Hi-Fi. Jadi ini mungkin bisa jadi panduan nih atau hint apa nih sebelum membuat portofolio itu tujuannya apa dan dia menyelesaikan masalah apa. Karena ketika kita membuat portofolio hanya CRUD itu sudah normal gitu kan. Tetapi dalam pembuatan portofolio itu kita langsung ke strategisnya, kita spesifik, oke, aplikasi ini menyelesaikan masalah apa. Meskipun itu fiturnya kecil, tapi ketika menyelesaikan masalah apa, portofolio kita akan mempunyai nilai seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses development. Proses development ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.